Shalom. Baik, kita akan lanjutkan tentang pertanyaan Pak Muklis ini, yaitu Tuhan kok bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri gitu ya. Ya, oke. Jadi saya ulang sekali lagi ya Pak. Siapapun dia kalau berbicara itu harus mempunyai dasar Alkitab atau firman Allah Pak. Begitu. Nah, kalau orang yang bicara itu tidak punya dasar Alkitab atau firman Allah, itu namanya ngarang sendiri Pak ya. Dan kita tidak mau percaya kepada kata orang yang mengarang sendiri macam itu Pak, kalau tidak ada dasar Alkitabnya atau firman Allahnya gitu loh Pak. Kenapa ya? Ini kan ada firmannya juga yang memerintahkan kita seperti itu. Ini ada di Markus 11 ayat yang ke-22 Pak ya. Demikian firman Allah. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, ini ayat yang pendek ya, cuma ini penting sekali dan ini sangat kita pegang ya, menjadi pegangan prinsip hidup kita ya. Saya ulang ya, Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, tanda seru, titik. Jadi ini yang menjadi pegangan kita. Saya khususnya percaya hanya kepada firman Allah. Saya tidak mau percaya kepada kata orang kalau tidak sama atau tidak sesuai apa yang dikatakan firman Allah gitu loh maksudnya. Nah, kalau orang itu berbicara sesuai dengan firman Allah, ya saya otomatis menerima, amin gitu kan. Nah, ini maksudnya kan kalau orang itu berbicara tidak sesuai dengan firman Allah, ya jangan mau percaya gitu loh Pak maksudnya. Siapapun juga termasuk saya, iya termasuk saya, kalau tidak sesuai dengan firman Allah ya jangan mau percaya. Makanya ini ayat ini jelas sekali suruh kita percaya kepada Allah atau firman Allah gitu, jelas ya Pak. Lalu Pak Muklis ini berkata, oh iya ya, kalau gitu yang benar semua orang harus menyembah Allah gitu ya Pak. Saya jawab, betul Pak, karena itu kan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Pak ya. Lalu Pak Muklis berkata, oke, sekarang saya mau tanya Pak, Allah itu siapa Pak? Nah sebentar, pertanyaan Bapak harus dijawab satu demi satu ya, agar Bapak paham. Jangan sampai pertanyaan Bapak yang satu belum paham, lalu Bapak lari tanya ke yang lain dan seterusnya loncat-loncat kayak gitu. Wah kacau Pak. Kan Bapak di atas kan bertanya, masa Tuhan dibunuh oleh ciptaannya gitu kan. Jadi sekarang saya mau jawab dulu nih pertanyaan itu. Kan sudah saya jelaskan tadi latar belakang tentang siapakah Yesus Kristus itu kan, ya kan. Nah lalu Pak Muklis berkata, oh iya, oke udahlah, tolong jawab sekarang Pak, kenapa kok Tuhan bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Itu kan aneh Pak. Nah oke, sekarang saya jawab. Jadi kalau Bapak bertanya kenapa, maka jawabnya ya karena hal itu memang sudah dinubuatkan Pak, atau sudah dikatakan oleh firman Allah Pak. Itu jawabannya, pendek. Nah kenapa? Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Ya yang dikatakan oleh firman Allah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memang harus menderita, dalam artian dihina, difitnah, disiksa dan sebagainya, dan dibunuh, disalib, lalu bangkit di antara orang mati gitu loh Pak. Ayatnya ada. Ini ayatnya ya, saya bacakan ya, Lukas 18 ayat 31 sampai 30 31 sampai 33. Demikian firman Allah. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, ini artinya anak manusia ini Yesus ya, akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri Pak ya, bukan perkataan orang atau perkataan saya loh ya, firman Allah sendiri ya, dan yang ngomong langsung Tuhan Yesus sendiri loh ya. Dan pada hari ketiga dikatakan ia akan bangkit ya. Kalau masih kurang mantap, ada lagi yang menulis tentang Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan dan mati dan dibangkitkan. Di mana itu? Ada di Kisah
Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, ya, demikian firman Allah. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias, yaitu Kristus atau Yesus, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini kan jelas ya. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang beritakan kepadamu. Nah, jadi perhatikan ayat itu, Pak. Mesias atau Kristus itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jadi ini sudah dinubuatkan, kan Tuhan Yesus itu mengutip dari Alkitab, dari firman Allah dalam Perjanjian Lama, ya. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus hidup pada masa peralihan antara Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Nah, ini kisah para rasul ini muridnya juga mengatakan yang sama, bahwa Yesus Kristus memang sudah dinubuatkan akan mengalami penderitaan dan bangkit. Akhirnya kalau setelah mati dalam penderitaan kan disalib, mati terus bangkit dari antara orang mati. Jadi itu jawabannya, Pak, dari pertanyaan Bapak yang berkata kenapa Tuhan kok bisa dibunuh oleh ciptaannya. Ya, karena itu memang sudah dinubuatkan oleh firman Allah gitu loh, bahwa memang Yesus Kristus harus menderita dan mati dan bangkit dari antara orang mati gitu loh, Pak. Jelas ya, Pak, ya. Andai kata ini andai kata Tuhan Yesus mau menghabisi orang-orang yang mau menangkap dia, ya hal itu sangat mudah, Pak, kecil sekali. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, ya kan, itu Petrus, muridnya, salah satu murid Tuhan Yesus yang berani membela, Pak. Ya ini memotong telinga hamba imam besar dengan pedangnya, Pak. Nah, cuma Tuhan Yesus yang malah mencegah Petrus. Berkata demikian Tuhan Yesus, ya, masukkan pedang itu ke dalam sarungnya, ya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, nah ini perhatikan kalimat ini, ya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ya, ini kan maksudnya Tuhan Yesus kan memberitahu pada Petrus bahwa apakah saya ini tidak bisa menghabisi mereka gitu loh, dengan minta bantuan Bapa mengirim malaikat gitu loh maksudnya. Terus Tuhan Yesus ngomong, jika begitu, ya, jika begitu, jika Tuhan Yesus melakukan itu, minta bantuan mengirim malaikat untuk menghabisi mereka, lalu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Maksudnya harus terjadi demikian itu memang Tuhan Yesus harus mengalami itu gitu loh. Paham nggak, Pak? Itu ada di Matius 26 ayat 52 sampai 54, Pak. Nanti Bapak baca sendiri ya, kalau dibacakan di sini terlalu panjang durasinya. Nah, jadi Tuhan Yesus sebenarnya itu tidak mungkin bisa ditangkap apalagi dibunuh, Pak. Sudah sama sekali tidak mungkin gitu loh, Pak. Jadi Pak harus tahu ini dulu. Namun karena hal itu, yaitu Tuhan Yesus harus menderita dan mati dan bangkit, itu sudah dinubuatkan, sudah difirmankan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak mau melakukan perlawanan, ya, apalagi sampai manggil malaikat untuk menghabisi mereka. Dan tidak usah. Waktu mereka mau nangkap Tuhan Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Mereka langsung pada rebah. Cuma ditanya gitu loh, di ayat yang lain itu ada, ya. Nanti Bapak bisa cari itu, ya. Mereka langsung rebah semua. Hanya ditanya loh. Ini saya juga membaca itu, wah hebat sekali ini kuasa Tuhan Yesus. Apalagi kalau dikirim malaikat, tidak usah 12 pasukan, satu orang aja lah malaikat. Mati semua, Pak, mereka, Pak. Jadi maksud saya, ini saya mau jelaskan Bapak bahwa kenapa Tuhan Yesus kok bisa dibunuh dan seterusnya oleh manusia. Itu karena memang hal itu sudah dinubuatkan sebelumnya tentang hal kematian dan sebagainya gitu loh, Pak. Makanya Tuhan Yesus tidak mengadakan perlawanan waktu mau ditangkap dan sebagainya, dibunuh. Itu jawabannya, Pak. Paham ya, Pak, ya?
Lalu Maklis nih berkata, oh gitu ya Pak. Wah, jadi saya baru paham itu Pak sekarang Pak. Jadi karena udah ada nubuatan bahwa Tuhan Yesus Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus tidak mengadakan perlawanan waktu ditangkap, dan bahkan dibunuh pun dia tetap tidak melawan ya Pak, alias tidak nyepatani bahasa Jawanya, tidak nyumpahin, tidak maki-maki, malah mendoakan gitu ya Pak, kira-kira Pak. Iya ya, saya paham Pak sekarang Pak. Ya karena terus terang selama ini saya mendapat pelajaran aneh tentang hal ini Pak. Katanya Tuhan kok bisa dibunuh oleh ciptaannya. Itu tidak ngena, sesat itu ajaran itu, tidak bener itu. Nah, orang itu bilang gitu Pak. Saya juga mikir loh, iya ya, masa Tuhan kok bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri, tidak masuk akal. Ya gitu Pak. Dan melalui hal seperti itu malah akhirnya saya pindah agama Pak, tidak percaya Tuhan Yesus Pak. Tapi kalau sekarang saya sudah dijelaskan oleh Pak Jonok seperti ini, ya saya mau balik lagi percaya kepada Tuhan Yesus dah Pak. Saya jawab, oh walah Pak. Pertanyaan kayak gitu itu pasti itu datangnya dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Pak. Dan pertanyaannya juga salah Pak. Kenapa salah? Ya karena manusia itu kan yang menciptakan adalah Allah Pak. Ini ya, bukti ayatnya ada. Mana itu? Kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saya ulang ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, lalu Muklis ini berkata, oh iya ya, jadi yang menciptakan manusia itu adalah Allah ya Pak, bukan Tuhan ya Pak. Nah, saya jawab, itu kan sudah sangat jelas, saya tadi bacakan ayatnya loh Pak. Jadi itu artinya bukan saya yang ngomong, maksudnya begitu, atau orang yang bilang yang aja, bukan. Ini firman Allah sendiri ya. Bapak baca lagi nanti. Nah, Pak Muklis ini berkata, oh nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya gini Pak, Allah itu siapa Pak? Nah, saya jawab, oke, dengarkan baik-baik ya Pak. Saya jelaskan tentang Allah itu Pak. Oke, Allah itu artinya adalah yang disembah Pak. Jadi Allah itu diambil dari bahasa Arab ya, artinya adalah yang disembah. Jadi kalau orang menyembah patung, artinya Allahnya adalah patung, gitu loh Pak. Kalau orang menyembah pohon, berarti Allahnya adalah pohon. Kalau orang menyembah matahari, berarti Allahnya adalah matahari, dan sebagainya. Gitu loh Pak, paham ya Pak? Nah, Alkitab menulis bahwa Abraham, Ishak dan Yakub ya, nenek moyang orang Israel ya, itu mereka menyembah Allah yang namanya YHWH, gitu loh Pak. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan, huruf besar semua. Jadi Tuhan, Tuhan itu huruf besar semua. Itu dalam Alkitab bahasa Indonesia Pak, menerjemahkan nama Allah YHWH itu menjadi Tuhan. Gitu loh Pak. Ayatnya ada. Nah nih, Keluaran 4 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Allah, supaya mereka percaya bahwa Tuhan ya, Tuhan huruf besar semuanya, koma, Allah nenek moyang mereka. Nah, saya ulang, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, koma, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ini maksudnya waktu itu Allah sedang berbicara kepada Musa, begitu ya. Jadi perhatikan itu, Tuhan atau huruf besar semua itu maksudnya adalah YHWH, atau nama Allah, atau nama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, gitu loh Pak. Jadi dalam zaman itu mereka dan orang Israel itu menyembah YHWH Pak.
atau maksudnya menyembah Allah mereka yang namanya YHWH, yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Indonesia menjadi Tuhan Guru Besar semua. Pahamkah tidak ini Pak? Lalu Muklis berkata, oh gitu, ya. Oke Pak, paham saya sekarang Pak. Nah, jadi yang disembah Allah, jadi yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan orang Israel itu namanya YHWH, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan Guru Besar semua. Gitu ya Pak ya? Saya jawab betul bro. Jadi Allah yang disembah, Allah atau yang disembah oleh mereka itu namanya adalah YHWH atau Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah kemudian dalam zaman Perjanjian Baru kita tahu bahwa ternyata Allah atau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan orang Israel itu adalah Bapa Pak. Begitu loh. Sampai bro. Nah, ini ayatnya ya. Ada di 1 Korintus 8 ayat yang ke 6 ya. 1 Korintus 8 ayat 6 saya bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Saya ulang lagi ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja ya, yaitu siapa? Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Lalu dilanjutkan, dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya perhatikan itu, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas kan Pak itu kan? Lalu Pak Muklis berkata, oh iya. Jadi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan orang Israel itu ternyata adalah Bapa, gitu ya Pak. Lalu nama Bapa itu siapa Pak? Nah saya jawab, nama Bapa itu adalah Yesus Pak. Kok bisa? Ya itu bisa kita ketahui dari mana? Dari ayat ini ya. Di mana? Yohanes 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Allah. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya, yang bicara ya. Ketika itu dia akan berdoa kepada Bapanya di ayat ini ya. Nah, sekali lagi, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, perhatikan nih kata-kata ini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan kalimat namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya nama Bapa itu diberikan kepada anaknya, yaitu siapa? Yesus, gitu loh Pak. Paham ya Pak? Jadi nama Bapa itu siapa? Ya Yesus. Karena nama Bapa kan diberikan kepada anak. Nah, anak namanya kan kita tahu, ya Yesus kan begitu ya. Yang dalam Perjanjian Lama disebut namanya adalah YHWH. Nah, itu seperti itu Pak kronologinya Pak. Lalu Pak Muklis nih berkata, oh berarti nama anak itu sama dengan nama Bapa, gitu ya Pak. Saya jawab betul sekali Pak. Jadi nama Bapa atau Allah itu adalah Yesus, sama dengan nama anaknya. Artinya nama Allah dan nama Tuhan itu sama Pak, yaitu siapa? Yesus, gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Nah lalu Pak Muklisnya berkata, oh iya paham sekarang saya Pak, paham sekarang. Wah baru tahu sekarang saya Pak, ternyata Allah itu adalah Bapa, namanya adalah Yesus, dan Tuhan itu adalah manusia jelmaan dari firman, yaitu yang 2022 tahun yang lalu hidup, dan namanya juga sama, yaitu Yesus, gitu ya Pak ya. Saya jawab
Betul. Nah itu, jadi Bapak sekarang sudah paham kan? Lalu Pak Muklis berkata, ya paham sekali Pak sekarang Pak. Selama ini saya tahunya ya Allah itu bukan Bapa Pak. Dan Yesus yang pernah hidup 2022 tahun lalu itu bukan Tuhan Pak. Tapi cuma manusia biasa Pak. Ternyata semua yang saya dapat itu dari ajaran sesat ya Pak. Waduh. Kacau balau-balau ajaran itu berarti Pak. Ya, kalau gitu sekarang saya mau bertobat Pak, kembali ke jalan yang benar Pak, taat firman Allah atau Alkitab Pak. Terima kasih loh Pak atas penjelasannya yang bagus sekali Pak, saya diberkati Pak. Nanti saya mau tanya lagi tentang yang lain, boleh kan Pak? Biar saya nggak tersesat maksudnya Pak. Saya jawab, oke Pak, siap. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa Pak, kalau tanya satu persatu, jangan borongan. Nanti malah jadi debat namanya ya. Jadi kalau Bapak tanya satu-satu, saya jawab satu-satu, semuanya akan diselesaikan dengan baik dan dipahami. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Amin.